wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Kembali lagi bersama dengan Ibu Irawati yang akan menjelaskan mengenai matematika kelas 7 semester 1 tentang bab 4 persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PTLSV. Baik, buku pegangan yang akan kita gunakan hari ini adalah Matematika SMP MTS kelas 7 semester 1. Ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, menemukan konsep PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat PTLSV. Yang ketiga, menyelesaikan PTLSV dengan menggunakan sifat-sifat PTLSV. Nah, sebelum kita lanjut, masih ingatkah kalian bagaimana cara menyelesaikan PLSV atau persamaan linear satu variabel? Ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan PLSV, yaitu pertama, menentukan variabel jika belum diketahui variabelnya. Yang kedua, menyatakan ke dalam bentuk PLSV. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dari PLSV dengan menggunakan sifat-sifat kesetaraan. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu menemukan konsep PTLSV. Perhatikan masalah kehidupan sehari-hari berikut ini. Yang pertama, suatu SMP di wilayah Tenggarong Seberang menetapkan ketuntasan minimal sekolah untuk semua mata pelajaran adalah lebih dari atau sama dengan 72. Jika Akbar mendapat nilai 65, apakah pendapat Anda untuk nilai Akbar tersebut? Yang kedua, perhatikan rambu lalu lintas di samping. Jika kecepatan Udin dalam mengendarai sepeda motor, kecepatannya 50 km, apakah pendapat Anda dengan yang dilakukan oleh Udin? Nah, baik, kita coba selesaikan ya. KKM SMP tersebut adalah lebih besar sama dengan 72. Jadi nilai Akbar belum mencapai KKM. Nah, yang kedua, batas kecepatan kendaraan maksimum adalah 40 km per jam. Itu adalah arti dari rambu yang ada di soal tadi. Nah, maka Udin melanggar lampu lalu lintas, sehingga kemungkinan Udin akan ditilang dan mendapatkan sanksi. Kita lanjut yang kedua. Mengidentifikasi sifat-sifat PTLSV. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan berikut. Yang pertama, X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Artinya, kalian bisa lihat tampilan garis bilangan berikut, di mana himpunan penyelesaian dimulai dari negatif 2. Nah, tandanya adalah tanda panah ke arah sebelah kanan, di mana nilai negatif 2 diberi lingkaran penuh. Ya, itu artinya himpunan penyelesaiannya dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, X lebih besar dari negatif 2. Artinya di dalam garis bilangan,
tanda panahnya dimulai dari negatif 2 ke arah kanan. Tapi ingat, karena tidak ada tanda sama dengan atau tanda garis di bawah, maka lingkarannya tidak penuh, cukup dilingkarkan saja di negatif 2. Selanjutnya, yang ketiga, X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Artinya, pada garis bilangan, negatif 2 pada garis bilangan ditandai dari negatif 2 ke arah kiri, di mana negatif 2-nya diberi tanda lingkaran penuh. Selanjutnya, X lebih kecil dari negatif 2, artinya pada garis bilangan kita bisa membuat dengan tanda panah ke negatif. Kita bisa membuat tanda panah ke arah kiri. Dimulai dari negatif 2, negatif 3, negatif 4 ke arah kiri. Ya. Di mana negatif 2 lingkarannya tidak penuh. Sampai di sini anak-anak paham? Nah, ini ada catatannya. Tanda yang pertama yaitu tanda kurang dari. Kemudian tanda yang kedua adalah lebih dari. Tanda ketiga dibaca kurang dari atau sama dengan. Boleh juga dibaca tidak lebih dari atau paling banyak. Tanda yang keempat dibaca lebih dari atau sama dengan. Boleh juga dibaca tidak kurang dari atau paling sedikit. Nah, dalam menyelesaikan PTLSP, langkah-langkahnya hampir sama dengan cara menyelesaikan PLSP. Yang membedakan hanya di tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Jadi, PTLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda kurang dari sama dengan, lebih besar dari, atau lebih besar sama dengan. Dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Contohnya, yang pertama, X ditambah 2 lebih kecil dari 8. Yang kedua, 2 kali suatu bilangan Y lebih dari negatif 5/2. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan PTLSP dengan menggunakan sifat-sifat PTLSP. Ibu Santi adalah seorang pedagang yang membeli gula pasir 2 sak. Total beratnya tidak lebih dari 100 kg. Jika gula tersebut akan dimasukkan ke dalam kemasan plastik yang beratnya 1 kg, sementara berat karungnya 2 kg, pertama, tentukan pertidaksamaan dari permasalahan di atas. Kedua, tentukan banyak kemasan gula pasir paling banyak yang diperoleh Ibu Santi. Baik, kita coba selesaikan satu persatu. Kita misalkan, pertama, kita misalkan X sama dengan kemasan plastik. Maka penyelesaiannya adalah X ditambah 2 lebih kecil sama dengan 100. Kemudian bagaimana banyak kemasan gula pasir yang paling banyak yang akan diperoleh oleh Ibu Santi? Kita coba cari penyelesaian dari nilai X. X ditambah 2 lebih kecil sama dengan 100. Maka dalam penyelesaian ini kedua ruas harus dikurangi 2. Kenapa harus dikurangi? Agar di ruas kiri hanya tersisa 1X. Maka X ditambah 2 dikurang 2 lebih kecil sama dengan 100 dikurang 2. Kemudian hasilnya adalah
X lebih kecil sama dengan 98. Jadi banyak kemasan gula tidak lebih dari 98. Nah, bagaimana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, jadi PTLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar sama dengan. Dan ingat, hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Kemudian yang kedua, dalam menyelesaikan PTLSV, langkah-langkahnya hampir sama dengan PLSV. Yang membedakan hanya di tandanya. Di PLSV menggunakan tanda sama dengan. Namun di PTLSV menggunakan tanda pertidaksamaan. Yang 4 tadi, yaitu lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar sama dengan. Baik. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi hari ini, kalian bisa mengerjakan LKPD berikut. Silahkan diperhatikan soal-soalnya ya. Yang A, perhatikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari berikut. Ya, di situ ada 3 soal. Selanjutnya, yang B, silahkan dibaca ya. Nah, terakhir, agar kalian mudah mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, kalian bisa mencoba membuat mind mapping. Contohnya sama seperti materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan itu bisa kalian buat sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Demikian dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.